Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas diperoleh dari 1. Matahari, 2. Listrik, 3. Gesekan kedua telapak tangan, 4. Gesekan 2 batu atau 2 kayu yang diperagakan pada orang zaman dahulu. Pada zaman sekarang, gesekan juga terjadi pada korek api. Manfaat cahaya matahari. Yang pertama adalah sebagai sumber energi terbesar. Kemudian fotosintesis, menjemur pakaian, mengeringkan hasil panen, dan mengeringkan ikan. Pernahkah mendengar kata suhu? Ya, ketika kita demam, maka akan diukur suhunya. Bagaimana suhunya? Panas atau dingin? Nah, jika panas termasuk kalor bukan ya? Nah, baik, kita akan pelajari bersama tentang perbedaan suhu dan panas. Suhu atau temperatur adalah untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Nah, sedangkan panas yang merupakan kalor itu adalah suatu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Penemuan termometer. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Anders Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Perubahan akibat perubahan suhu. Yang pertama adalah pemuaian, yang kedua adalah penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan benda. Pada pemasangan kaca jendela yang diberi rongga, ban sepeda motor dan mobil, kawat kabel listrik dan telepon, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca, pemuaian pada sambungan rel kereta api, pemuaian pada termometer. IPA tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Kalor itu dapat berpindah. Contohnya ketika kita memasak, api berpindah ke panci, berpindah ke air, berpindah ke sayur hingga matang. Di situ terjadi perubahan panas menjadi sayur yang matang. Kemudian panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah benda yang terbuat dari logam. Karena logam yang panas diletakkan di bara api, maka akan ikut panas.
Yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Kemudian radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, jika kita terkena sinar matahari, maka bumi akan hangat udaranya. Serta ketika menggunakan api unggun, pasti di sekelilingnya akan terasa hangat pula. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan air laut, seperti gambar di bawah ini. Angin darat terjadi pada malam hari, sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Pada angin darat bisa dimanfaatkan nelayan untuk pergi berlayar mencari ikan, sedangkan di siang hari nelayan saatnya untuk pulang. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik, serta ventilasi pada rumah, yaitu sebagai sirkulasi udara di dalam rumah untuk perpindahan udara dari dalam ke keluar rumah. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Masih ingatkah konduksi yang memerlukan zat perantara dalam pengaliran sumber panas ke benda lain? Nah, panas tadi mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin, ya. Bahan penghantar panas diantaranya ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya terbuat dari bahan logam, antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya panci, wajan, ketel, dan lain sebagainya. Kemudian bahan isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang digunakan antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Yang ketiga ada semikonduktor, memiliki makna bahan yang sedikit dapat menghantar panas. Jika panasnya rendah, tidak dapat menghantarkannya. Begitu sebaliknya, jika panasnya tinggi baru bisa dihantarkan dengan baik. Bahan tersebut dari germanium, silikon, dan gallium arsenide.